Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Masih bersama dengan Bapak Ignatius Wijaya Jiwandono dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema tentang doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran pada saat ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang membawa kesegaran bagi kami semua. Kami juga bersyukur kepadamu atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online saat ini. Kami mohon ya Tuhan, terangilah akal budi kami, supaya kami dapat memahami materi yang akan diberikan oleh guru kami. Berikanlah kami semangat belajar yang tinggi, agar kami belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, agar kami dapat memusatkan perhatian kami, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik. Segala doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, apa sih yang dimaksud dengan doa? Dalam Konsili Gereja Katolik mengatakan bahwa doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan, atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pengertian doa artinya berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Mengapa sih kita perlu berdoa? Pasti ada alasannya. Nah, alasan kita berdoa, yang pertama, hati dan pikiran menjadi tenang. Alasan yang kedua, doa adalah saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. Alasan ketiga, doa membuat iman kita semakin kuat. Semakin kuat dalam artian bahwa kita semakin percaya kepada Tuhan yang selalu membimbing dan menuntun hidup kita. Dan alasan yang keempat, yaitu doa membuat kita terhindar dari perpecahan. Nah, ini adalah alasan kita mengapa kita harus berdoa. Kemudian peran dan fungsi doa apa saja? Yang pertama, mengungkapkan iman kita, yakni kesadaran bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua, mengungkapkan harapan kita, karena kita yakin bahwa Tuhan akan memperhatikan segala kebutuhan kita. Jelas ya, karena Tuhan itu selalu menyayangi kita, selalu membimbing kita, walaupun kita sebagai manusia kadang lupa terhadap Tuhan. Doa spontan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, doa pembuka.
Doa pembuka sendiri itu berisi tentang ungkapan syukur kepada Allah. Dan yang kedua, isi untuk memohon apa yang kita harapkan. Dan yang ketiga, yaitu penutup, merupakan akhir dari doa. Seperti contoh, demi Yesus Kristus dan pengantara kami. Nah, bagaimana Yesus mengajarkan doa? Bisa kalian buka di dalam kitab suci kalian, Matius bab 6 ayat 1 sampai 13. Di situ Yesus mengatakan bahwa kita harus berdoa yang pertama dengan tekun. Maksudnya dengan tekun yaitu kita diajak untuk selalu setiap hari itu berdoa agar apa yang hendak kita lakukan selalu dibimbing oleh Tuhan, sehingga segala aktivitas atau tindakan kita dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, yaitu berdoa secara tersembunyi dengan rendah hati. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa kita berdoa itu jangan ingin dilihat orang bahwa kita itu rajin. Ya, jadi berdoalah secara tersembunyi dan dengan rendah hati. Yang ketiga, yaitu berdoa dengan tidak bertele-tele. Maksudnya Tuhan adalah bahwa kita diajak untuk berdoa jangan terlalu panjang. Dan di sini Tuhan mengajak kita untuk berdoa dengan maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, berdoalah dengan kuasa dari Roh Kudus. Jadi, Tuhan mengajak kita untuk berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan doa bersama? Doa bersama adalah ungkapan iman bersama semua orang yang bersatu hati dan pikiran untuk satu ujub dan satu tujuan yang sama. Orang beriman tidak hanya cukup dengan berdoa pribadi saja, karena orang yang beriman hidup dalam persekutuan dan kebersamaan. Sebab hakikat gereja adalah persekutuan. Hal ini didasarkan pada sabda Yesus yang mengatakan bahwa sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengahnya. Nah, oleh karena itu, Gereja Katolik menekankan pentingnya kebersamaan sebagai umat beriman Katolik. Seperti teladan kita dalam doa bersama adalah jemaat perdana. Seperti contoh para rasul dan para pengikutnya, yaitu orang-orang yang percaya dan dibaptis karena pewartaan para rasul. Di dalam ajaran Gereja Katolik itu terdapat doa-doa devosi. Yang pertama, doa kepada Yesus, dan yang kedua, doa kepada Orang Kudus. Doa kepada Yesus itu contohnya bisa berupa doa jalan salib, doa kebaktian kepada sakramen Maha Kudus, doa terpujilah Allah, dan doa litani hati Yesus yang Maha Kudus. Kemudian doa kepada Orang Kudus, contohnya doa Rosario, Novena 3 Salam Maria, Litani Santa Perawan Maria, dan ziarah ke Gua Maria.
anak-anak yang terkasih, sebagai tugas kalian di rumah, bisa kalian kerjakan nanti tugasnya di buku tugas kalian, di buku tulis. Nah, yang pertama tugas kalian itu apa yang dimaksud doa menurut dokumen Konsili Gereja Katolik. Kemudian yang kedua, bagaimana doa yang berkenan kepada Allah menurut ajaran Matius bab 6 ayat 5 sampai 8. Ketiga, sebutkan peranan dan fungsi doa itu apa saja. Yang keempat, sebutkan 3 akibatnya apabila dalam berdoa tidak didasari oleh iman. Jadi, 3 akibatnya apabila kita berdoa tidak didasari oleh iman. Kemudian yang kelima, membuatlah sebuah doa ungkapan syukur kepada Tuhan. Ingat anak-anak, kalian buat tugas ini sebagai tugas pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Untuk tugas Bapak beri waktu sampai hari Senin pukul 12 siang. Jadi tugasnya masih Bapak tunggu sampai hari Senin. Nah, anak-anak yang terkasih, sampai di sini dulu pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bapak harap semoga apa yang sudah Bapak berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian, terutama dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ini, agar nantinya bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekian dan terima kasih.